Mazmur 91 ayat 1-16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih, dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus.
Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Yang ada di rumah-rumah, di mana saat ini berada, saya percaya semua kita ngalamin kebaikan Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita. Dia lahir, dia mati, dia bangkit untuk menyelamatkan hidup kita. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik dan teramat baik. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama saudaraku. Hormat kemuliaan bagi namamu ya Tuhan. Haleluya. Kami datang bernyanyi di tempat ini, katakan nyanyi puji Tuhan. Bangun
kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, Juru Selamat. Bersoraklah, bersoraklah. Tepuk tangan sama-samanya. Nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudus. Katakan di tempat ini, di tempat ini Yesus telah hadir. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun baik kudus. Katakan persembahkanlah, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkan, persembahkanlah seluruh hidupmu. Amin. Bagi kemuliaan-Nya. Sekali lagi, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Woo! Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Nyanyi sorak-sorai tepuk tangan bagi Dia saudara. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, kami hidup hari ini Tuhan. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Bapa. Waktu demi waktu, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Sampai hari ini kami hidup di penghujung tahun 2020. Kami tahu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang sudah lahir, mati dan bangkit bagi kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, kami tetap ambil keputusan untuk tetap berkata, Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan amat baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Bagi Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sempurna, hanya Kau layak disembah. Sambil angkat tangan sama-samanya katakan, Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku,
selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamat hidup kami. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan kami ya Tuhan. Oh, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu ya Tuhan. Oh, terima kasih. Di hidup, mari biar musik saja menaikkan pujian ini. Kita sembah Tuhan dalam roh saudara yang ada di rumah-rumah saat ini. Sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau selamatkan hidup kami. Kami bersyukur Engkau pulihkan keadaan kami Tuhan. Kami bersyukur mujizat masih ada sampai hari ini. Kuasa-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Sanggup pulihkan kami, sanggup menyembuhkan setiap kami Tuhan, sanggup pulihkan keluarga lepas keluarga. Engkau hadir di rumah-rumah saat ini. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Oh, janji-Mu kemenangan bagi kami, bahkan lebih dari pemenangnya Tuhan. Oh, selama-lamanya kami menyembah-Mu, selama-lamanya kami tinggikan Engkau ya Tuhan Yesus. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus juru selamat hidup kita. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh besar, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari mengucap syukur saudara. Mari kita puji Dia, sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Engkau teramat baik bagi kami. Sungguh tiada yang seperti Kau. Kami muliakan Engkau Tuhan. Dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan berada, angkat penyembahan bagi Tuhan kita. Angkat penyembahan, angkat pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Pujilah Engkau Tuhan.
Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu saat ini kami alami Tuhan. Nama-Mu terus kami tinggikan. Nama-Mu kami muliakan ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan sama-sama di hadapan Tuhan saudara. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang dapat melukiskan indahnya, tiada kata yang bisa, oh terima kasih Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Dengan bangga katakan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, umat-Mu menyembah meninggikan nama-Mu. Lebih dari segalanya, melebihi segalanya, lebih dalam kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Dia, ku tinggikan Engkau Tuhan kami, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi katakan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami terus menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Kami terus memuji, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, mengagung-agungkan nama-Mu. Nama di atas segala nama Tuhan, di atas segala Tuhan, yang sanggup menolong hidup kami. Kami bersyukur, yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit kami. Kami bersyukur, yang sanggup menyediakan yang terbaik dalam hidup kami, atas keluarga kami, bahkan kota dan bangsa kami. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap goncangan yang ada, buat pergumulan hidup kami yang Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang, kemuliaan-Mu sedang dinyatakan hari-hari ini. Yang percaya, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan saudaraku. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat kedua tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
kemuliaan-Mu nyata. Mari sama-sama dengan pujian ini. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu menguatkan kami, kasih-Mu menguatkanku. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kami yakin dan percaya Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Mari biar musik saja menaikkan pujian ini. Kita berdoa dalam bahasa roh, saudara. Apapun pergumulan dan persoalanmu hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, percaya Tuhan ada di situ. Tuhan hadir menyatakan kemuliaan-Nya. Percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia Bapa yang baik, mencurahkan berkat-Nya. Dia Bapa yang baik, menolong hidup kita. Oh, Engkau pertolongan kami, sumber kemenangan. Ini iman percaya kami nyatakan di hadapan-Mu saat ini, bahwa kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah badai. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Sekali lagi katakan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Tuhan kemenangan bagi kami. Haleluya. Tuhan kemenanganku. Sekali lagi, Tuhan kemenanganku. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh senang sekali hari ini saya berjumpa lagi dengan Anda semua dalam ibadah online kita hari ini. Di akhir dari 2020, awal bulan dari bulan 12 ini, kita percaya sekalipun ada begitu banyak air mata, ada begitu banyak tantangan, tapi Tuhan telah menyertai kita sehingga kita bisa melewati hari-hari, bulan demi bulan, hingga kita tiba di penghujung tahun 2020. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk waktu yang kembali Tuhan beri buat kami untuk berfellowship, bersekutu dalam ibadah online hari ini di minggu pertama di tahun 2020 bulan Desember ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami, dan kami rindukan kebenaran firman-Mu untuk mengajar kami, untuk menasihati kami, dan
menjadi bekal untuk kami menjalani hari-hari. Berbicara buat setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin sharing firman Tuhan yang saya beri judul Harapan di Tengah Kegetiran. Mungkin untuk pertama kalinya Natal kali ini kita akan rayakan secara online. Tidak terpikir sebelumnya, bukan? Kalau akhirnya kita merayakan Natal secara online, padahal di tahun-tahun yang sebelumnya kita begitu mempersiapkan acara yang begitu rapi untuk merayakan Natal. Tapi hari ini atau bulan ini kita harus merayakannya secara online. Dan kita sudah akhir tahun, tetapi mungkin masih dalam situasi yang tidak baik karena pandemi. Keadaan masih belum berubah, banyak yang sakit masih tetap sakit, yang kekurangan masih berada dalam kondisi yang sama. Kita belum melihat pertolongan Tuhan itu nyata untuk merubah keadaan dalam hidup kita. Ada rasa kecewa, ada rasa takut, ada rasa bimbang, keputusasaan, merasa terancam, dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini saya sebut dengan kegetiran. Kegetiran itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya penderitaan atau kesusahan hidup. Apa yang kita alami hari-hari ini mungkin saja masuk dalam kategori kegetiran tadi. Ada penderitaan, ada kesusahan, ada ketakutan, kekecewaan, keputusasaan, dan rasa terancam itu. Dan firman Tuhan ingatkan kita hari ini bahwa ternyata masih ada harapan di tengah-tengah kegetiran. Kalau kita perhatikan kondisi dunia atau kondisi tepatnya Israel ketika Yesus lahir pada waktu itu, politik tidak stabil, di mana Herodes yang memerintah begitu kejam, begitu bengis. Belum lagi ada satu tekanan yang begitu rupa terhadap orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi dari pemerintahan Romawi, memberikan beban berupa pajak dan lain sebagainya. Sehingga kondisi yang ada pada waktu itu yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada zaman ketika Yesus lahir adalah ada rasa kecewa, ada rasa takut, ada rasa bimbang, ada keputusasaan, merasa terancam, dan lain sebagainya. Ini kondisi yang tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Mereka di dalam kondisi kegetiran, dan Yesus lahir di tengah-tengah kondisi seperti itu. Yesus lahir di tengah kegetiran itu. Kalau kita perhatikan ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada para gembala untuk menyampaikan kabar sukacita bahwa telah lahir Sang Juru Selamat di Bethlehem itu, malaikat menjumpai mereka dengan berkata, "Jangan takut." Apa yang dikatakan oleh malaikat ini semata-mata bukan berarti untuk menenangkan mereka dengan penampakan yang sedang mereka lihat, yaitu malaikat Tuhan yang mendatangi mereka itu saja. Tetapi ini sebuah pesan kepada mereka bahwa kelahiran Yesus itu membawa sebuah perubahan yang akan melenyapkan segala ketakutan. Karena pada waktu itu, kondisi yang mereka sedang hadapi adalah ketakutan. Ada keputusasaan, mereka merasa terancam di dalam kegetiran itu tadi. Karena itu, hari ini hal yang sama Bapak Ibu, kalau saudara merasakan kegetiran, ada keputusasaan, ada kekecewaan, masih ada harapan di dalam Yesus. Philip Brooks memahami inti Natal yang dituangkan di dalam lagu O Little Town of Bethlehem. Yang salah satu liriknya berkata begini, "The hopes and fears of all the years are met in thee tonight." Terjemahan bebasnya, semua harapan dan ketakutan selama bertahun-tahun bertemu di dalammu malam ini. Philip mengerti bahwa kelahiran Yesus mempertemukan antara ketakutan dan harapan, sehingga semua ketakutan, semua kecemasan, semua kegetiran itu ada titik terangnya, karena ada harapan yang mulai muncul itu. Karena itu kita harus mengerti bahwa ternyata Yesus datang untuk memberi harapan di tengah kegetiran. Apa harapan yang Yesus bawa buat setiap kita? Mari bersama-sama kita baca di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Lukas 4
ayat 18 sampai 19. Alkitab berkata begini, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ketika Yesus ada di rumah ibadat pada waktu itu, Dia membuka gulungan kitab Yesaya dan Dia mengutip apa yang tercatat di dalam kitab Yesaya itu. Dia sampaikan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Inilah misi Yesus datang ke dunia, memang yang utama untuk menyelamatkan manusia dari hukum dosa, sehingga kita yang percaya kepadanya dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian menuju kepada kehidupan yang kekal. Tetapi juga kelahiran Yesus atau kedatangan yang pertama itu membawa harapan di tengah-tengah kegetiran. Apa yang Dia bawa? Yang pertama di dalam ayat yang kita baca tadi, Ia menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Jadi sekali lagi, Ia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kata miskin di sini bukan berbicara sebuah keadaan di mana kita kekurangan dalam hal materi. Kita tidak bisa makan, kita tidak memiliki kehidupan yang layak, kita tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Bukan. Tetapi kata miskin di sini berbicara bagaimana kondisi seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk berbuat apapun tanpa anugerah dari Tuhan. Dan Yesus datang untuk memberikan harapan dengan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk berbuat sesuatu. Dengan anugerah yang Tuhan beri buat setiap kita, kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatu. Sebab siapa kita? Kita tidak berdaya, kita tidak punya kekuatan dan kemampuan sedikit pun untuk melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Hanya oleh anugerah yang Tuhan beri buat setiap kita. Hanya oleh anugerah yang Tuhan Yesus berikan buat saudara dan saya, sehingga memampukan kita untuk mengerjakan, melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Orang miskin di dalam konteks ayat ini bicara apa? Sebuah keadaan di mana seseorang tidak memiliki daya untuk melepaskan diri dari kuasa dosa. Dan kabar baiknya adalah Yesus datang untuk memberi harapan di tengah-tengah kegetiran itu, supaya orang yang tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari kuasa dosa, ketika datang kepada Yesus, mendapatkan kasih karunia Allah yang cuma-cuma itu, sehingga kita dibebaskan dari kuasa dosa. Kita dimerdekakan dari kuasa dosa itu. Dan orang-orang miskin adalah bicara kondisi keadaan seseorang yang terbatas, yang rapuh, yang lemah, yang tidak berdaya, dan kita sangat membutuhkan Tuhan. Makanya Dia datang untuk menyampaikan atau memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, orang-orang yang terbatas, orang-orang yang rapuh, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, yang sangat membutuhkan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ada harapan di dalam Dia. Di dalam kegetiran yang kita rasakan hari-hari ini, di dalam kerapuhan yang kita alami hari-hari ini, dalam ketidakberdayaan yang kita sedang hadapi hari-hari ini, waktu kita datang kepada Tuhan, waktu kita mengharapkan pertolongannya, dan kita membutuhkan Dia, ada kabar baik yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ada harapan di tengah kegetiran. Karena misi Yesus datang ke dunia ini untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, orang-orang yang terbatas, orang-orang yang rapuh, orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan dirinya dari dosa atau kuasa dosa, dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Tanpa anugerah itu, Dia memberikan anugerahnya, Dia memberikan pengampunannya, Dia memberikan kekuatannya kepada setiap kita
untuk kita bisa melakukan segala sesuatu dan lepas dari kuasa dosa itu. Yang kedua, yang Yesus lakukan ketika dia datang ke dunia ini adalah memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Tawanan apa yang dimaksud? Bukan orang-orang yang sedang ada di dalam penjara yang sedang ditawan itu, atau sedang ditawan oleh sesuatu yang lain. Tetapi bicara tawanan ini berbicara tentang tawanan dosa. Ada orang-orang yang karena perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan, dia tidak bisa lepas dari kuasa dosa itu, sehingga dia tertawan oleh dosa itu. Ada orang-orang yang tertawan dengan kedagingan, terikat dengan kedagingan, perbuatan-perbuatan daging yang tidak bisa dia lepaskan itu. Dari waktu ke waktu terus jatuh bangun dalam dosa yang sama atau dalam perbuatan daging yang sama. Kepada orang-orang yang menjadi tawanan iblis yang dibelenggu oleh kuasa gelap karena melakukan secara langsung kegiatan okultisme mungkin, karena kutuk keturunan atau apapun juga. Yesus datang untuk memberi harapan di tengah kegetiran seperti itu kepada orang-orang yang menjadi tawanan dosa, kepada orang-orang yang menjadi tawanan kedagingan atau terikat dengan hal-hal yang duniawi, kepada orang-orang yang menjadi tawanan iblis untuk dibebaskan. Kita tidak bisa melepaskan diri kita sendiri, tetapi Tuhan memberi pembebasan kepada setiap kita yang datang kepada Tuhan, sehingga kita akan menjadi orang yang merdeka. Kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak tertawan oleh dosa, tidak tertawan oleh keinginan dunia, tidak tertawan oleh kuasa iblis, tetapi kita menjadi orang yang bebas, merdeka di dalam Kristus, dan kita akan terus mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu secara rohani. Dan hal yang ketiga yang Yesus bawa ketika dia datang ke dunia adalah memberikan penglihatan bagi orang-orang buta. Memberi penglihatan bagi orang-orang buta. Buta terhadap kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran di dalam kehidupannya. Orang-orang yang dikuasai oleh dosa seringkali tidak bisa, matanya tercelik untuk melihat kebenaran ilahi, sehingga yang salah dianggap benar dan yang benar dianggap salah. Bagi orang-orang yang seperti itu, Tuhan memberikan harapan untuk mencelikkan mata mereka sehingga melihat kebenaran dan bisa hidup di dalam kebenaran. Penglihatan bagi orang-orang buta artinya apa? Memberikan harapan kepada orang-orang yang sedang dalam kegelapan. Sebab terangnya yang ajaib itu akan menuntun kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah terang itu, terang yang menerangi kegelapan dunia ini. Semua orang-orang yang berada di dalam kegelapan ketika datang kepada terangnya yang ajaib itu, akhirnya akan dituntun oleh terang menuju kepada jalan yang berkenan kepada Tuhan, yang ujungnya kita akan sampai kepada apa yang Tuhan harapkan, destiny ilahi itu. Penglihatan bagi orang-orang buta artinya memberikan harapan bagi orang-orang yang tidak tahu arah tujuan di dalam hidupnya. Kita ada di dalam dunia, selalu diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Kita tidak tahu harus ke kiri atau ke kanan, kita tidak tahu harus memilih A atau B, kita tidak tahu harus memilih D atau F. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Dia memberikan harapan bagi setiap kita untuk kita bisa tahu arah tujuan di dalam hidup kita, sehingga kita tidak tersesat, kita tidak salah arah, dan kita melangkah pasti bersama dengan Sang Terang, yaitu Kristus itu sendiri. Ini yang Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Ada sebuah harapan di tengah-tengah kegetiran, sebab Dia memberikan penglihatan bagi orang-orang yang buta terhadap kebenaran. Dia memberikan penglihatan kepada orang-orang yang dalam kegelapan, sebab ada terangnya yang akan menyinari dan menuntun hidup kita. Dan Dia memberikan penglihatan kepada orang-orang yang tidak tahu arah tujuan di dalam hidupnya, sehingga Tuhan akan mengarahkan kita agar kita tetap berada di dalam track atau relnya Tuhan itu. Dan yang keempat, yang Yesus berikan adalah membebaskan orang-orang yang tertindas. Mungkin hari-hari ini jiwa kita merasa tertekan dengan beban berat yang kita alami. Hati kita penuh dengan luka. Hati kita penuh dengan goresan-goresan. Batin kita menjerit, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa ada sesuatu yang kosong di dalam relung hati kita.
Tetapi ada harapan ketika saudara mengalami hal-hal seperti itu. Sebab Yesus datang untuk membebaskan setiap kita yang berada di dalam keadaan yang tertekan dalam jiwa kita. Tuhan akan membebaskan kita di mana hati kita penuh dengan luka-luka masa lalu. Tuhan akan sembuhkan kita. Dan Tuhan akan membalut setiap batin kita, memenuhkan setiap kekosongan di dalam relung hati kita. Itu yang Yesus kerjakan. Dia datang ke dalam dunia ini untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan yang kelima, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sekaligus mendeklar atau menyatakan bahwa penggenapan nubuatan di dalam perjanjian lama oleh para nabi itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Waktu dia baca gulungan kitab Nabi Yesaya ini, dia sedang mendeklar sebetulnya, menyatakan bahwa apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama itu sudah digenapi di dalam dia, di dalam Yesus Kristus itu. Memberikan kelegaan kepada kita, memberikan pembebasan dan harapan di dalam dia. Jadi ketika kita hari-hari ini mengalami kondisi yang tadi saya sebut kegetiran itu, ada perasaan kecewa, ada kesusahan hidup, ada tekanan di dalam jiwa kita, ada ketidakpastian di dalam kehidupan kita hari-hari ini oleh karena satu dan lain hal. Ingat satu hal, ada harapan di dalam Yesus. Karena Yesus datang untuk memberikan harapan. Tadi yang pertama yang dia berikan adalah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, orang yang tidak mampu untuk berbuat sesuatu, orang yang tidak memiliki daya untuk melepaskan diri dari kuasa dosa, orang yang terbatas, orang yang rapuh, orang yang lemah, orang yang tidak berdaya. Tuhan datang untuk mereka, memberikan anugerahnya, memberikan kekuatannya, memberikan kemampuan ilahinya bagi orang-orang yang seperti itu, sehingga kita menjadi kuat, mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dia memberikan harapan, dia datang memberikan harapan bagi setiap kita untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan karena dosa, tertawan karena kedagingan, tertawan oleh kuasa kegelapan. Kita tidak bisa melepaskan diri dari itu semua, tetapi waktu kita datang kepada Yesus, dia akan memberikan pembebasan seutuhnya dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang merdeka, orang yang terbebas dari segala tawanan-tawanan itu. Dan dia datang memberikan harapan untuk memberi penglihatan bagi orang-orang yang buta terhadap kebenaran, orang yang ada di dalam kegelapan, yang tidak tahu terang, sehingga terangnya itu menerangi jalan orang-orang yang dalam kegelapan untuk menuntun mereka, mengarahkan mereka bagi orang-orang yang tidak tahu arah atau tujuan dalam hidupnya. Yesus datang untuk orang yang seperti itu. Kalau hari ini di antara saudara mungkin sedang dalam kegelapan, tidak tahu kebenaran, tidak tahu arah tujuan hidupnya, datang kepada Yesus, masih ada harapan di dalam dia. Dia memberikan harapan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, mereka yang memiliki tekanan di dalam jiwanya, hati yang penuh dengan luka, batin yang menjerit, ada kekosongan di dalam relung hatinya. Dia akan penuhkan dengan kasih ilahi yang tidak terbatas. Dia akan membalut setiap luka yang ada di dalam hati kita, dan dia akan memberikan kelegaan kepada setiap jiwa-jiwa yang tertekan. Dan akhirnya dia memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dia menggenapi setiap nubuatan yang dicatat di dalam perjanjian lama. Di dalam dia, melalui kelahirannya, semua nubuatan-nubuatan tentang Mesias itu telah digenapi. Untuk apa dia datang? Memberi kelegaan, memberi pembebasan, memberikan harapan di tengah-tengah kegetiran. Kelahirannya, atau yang kita peringati sebagai Natal, bulan ini kita memperingatinya, memberi harapan bagi dunia dan umat manusia. Dan sampai hari ini, ia selalu memberi harapan bagi mereka yang ada di dalam kegetiran. Kalau Anda atau siapapun juga, saudara yang menyaksikan ibadah online ini sedang ada dalam kegetiran, ingat satu hal, Yesus lahir memberikan harapan bagi saudara dan saya yang sedang ada di dalam kegetiran. Saya tutup dengan sebuah refleksi sederhana. Mungkin ekspektasi tidak terjadi, tetapi janjinya pasti. Sekalipun jalan penuh duri, percayalah kita tidak sendiri. Selalu ada Tuhan yang menemani dalam segala situasi. Dia memberi kekuatan bagi yang tak mampu berdiri.
memberi semangat bagi yang gentar hati, melimpahi damai sepanjang hari, kasih dan kebaikannya sungguh terbukti. Doa saya buat saudara yang ada di rumah atau dimanapun, kalau hari ini engkau merasakan ada kegetiran di dalam hatimu, kegetiran saya maksud adalah sebuah kondisi di mana kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita, ada penderitaan, ada kesusahan hidup. Ingat satu hal, Yesus telah lahir ke dalam dunia untuk memberi harapan bagi kita yang ada di dalam kegetiran. Sebab Dia datang untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Sebab Dia datang untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang yang tertawan. Sebab Dia datang untuk memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. Dia datang membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan Dia lahir, Dia datang ke dunia untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sebagaimana malaikat Tuhan yang menjumpai para gembala menyampaikan pesan, jangan takut. Hari ini apapun yang terjadi, Tuhan berkata buat setiap kita, jangan takut. Ada harapan di dalam Yesus. Ada harapan di tengah-tengah kegetiran. Jangan pernah menyerah dengan apapun juga. Waktu kita ada di dalam Yesus, kita datang kepada Dia, ada kekuatan yang Tuhan beri. Ada anugerah yang terus mengalir dari tahta kasih karunia Allah. Ada berkat yang tercurah di dalam kehidupan kita. Jangan lihat kondisi kita. Mungkin hari-hari ini kita mengalami kondisi yang terus sama dari waktu ke waktu, sudah di penghujung tahun, keadaan belum berubah. Tetapi Tuhan ingatkan kita, masih ada harapan di tengah kegetiran. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri buat kami. Hari ini kami boleh diizinkan mendengar sedikit kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, agar kami tidak takut menghadapi apapun, karena ada harapan di tengah-tengah kegetiran. Engkau telah lahir untuk memberikan harapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami Tuhan. Kalau ada dosa, kalau ada kesalahan, biar kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami. Mari Bapak Ibu, beberapa waktu ke depan ini setiap kita mengoreksi hidup kita masing-masing. Kalau Tuhan ingatkan kita ada kesalahan, ada dosa yang belum kita bereskan, akui di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, apabila kita mengaku dosa, Ia adalah Allah yang setia dan adil yang akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita lihat hidup kita masing-masing. Sekali lagi datang kepada Tuhan. Dengan kata-kata kita minta ampun, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Sudah di penghujung tahun 2020 ini mungkin banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan. Banyak hal yang kami perbuat yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu, supaya kami layak untuk terima perjamuan kudus. Kuduskan roti dan anggur, atau biskuit, atau apapun yang kami persiapkan sebagai lambang tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kuduskan ya Tuhan, supaya kami layak untuk terima roti dan anggur ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama untuk kita terima perjamuan kudus sambil mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur
yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus memberikan harapan di tengah-tengah kegetiran di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur menjadi milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada bagi setiap kami dan memberikan harapan bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak takut untuk berdiri, berjalan, dan menjalani kehidupan yang Tuhan telah berikan. Hamba-Mu berdoa saat ini ya Tuhan, untuk setiap umat-Mu yang mungkin dalam kegetiran, yang mungkin dalam keputusasaan, di dalam kekecewaan, di dalam keterpurukan hidup hari-hari ini. Buat mereka mengerti bahwa ada harapan di dalam Yesus. Yesus lahir untuk memberikan harapan bagi setiap kami, sehingga kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menemani di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Berkati mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan limpahkan dengan segala hal yang baik, yang belum mendapatkan pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik ya Tuhan, yang belum mendapatkan pasangan hidup. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik atas umat-Mu. Berkat Tuhan turun melimpah di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus di akhir dari 2020 ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita dan kita akan terima berkat nanti melalui doa berkat dari Tuhan, kita akan bersama-sama perkatakan definisi dari Pentakosta ketiga. Kita akan perkatakan bersama-sama 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.